Bab 921. Jadi, bersikaplah baik sedikit. Corin menjauh dari Jeremy dengan kesal. Namun, Jeremy tidak peduli. Ia menarik Corin kembali ke pelukannya. Bahkan ketika Corin meronta, Jeremy berbisik penuh kasih di telinga Corin, "Hei, jadilah gadis baik sekarang. Aku akan menciummu di depan semua orang kalau kau tidak berhenti bergerak." Hal ini membuat Corin semakin kesal. Ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin aku menunjukkan wajahku di depan nenek lagi? Dia tahu betul bahwa Jeremy tidak pernah membuat ancaman kosong. Dia mungkin benar-benar akan menciumku di depan semua orang kalau aku tidak berhenti bergerak. Ia memutuskan untuk menyerah dan membenamkan kepalanya di dada Jeremy. Dengan begitu, ia bisa berpura-pura tidak ada di sana. Melihat ini, tatapan Pamela perlahan melembut. Jeremy pasti sangat memahami masa lalunya sehingga begitu mempercayainya. Lagi pula, hal paling berharga yang bisa dimiliki pasangan adalah kepercayaan satu sama lain, pikirnya, semakin yakin dengan pikirannya. Setelah itu, ia dalam hati mencaci maki dirinya sendiri karena lebih mempercayai kata-kata orang asing daripada Corin. Ibu Josephine menatap Jeremy dengan kaget. Bukan saja ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi ia juga harus menyaksikan aksi mesra ini di hadapannya. Hal ini membuatnya cemberut. Lihat dia, berpelukan dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apa kata-kataku sama sekali tidak berarti baginya. Melihat betapa tak berdayanya Ibu Josephine, Liliana khawatir perjalanan mereka akan sia-sia. Ia tak tahan melihat Corin menjalani hidup yang begitu bahagia karena dalam hatinya, ia selalu merasa Corin telah mencuri apa yang seharusnya menjadi hak Sherlyn. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Tuan Jeremy, wanita ini dikenal sebagai orang paling jujur di kota kami. Dia tidak bermaksud membuat hubungan Anda dan Corin renggang. Malahan, saya percaya semua yang dikatakannya, jadi saran saya, Anda harus berhati-hati di dekat Corin." Jeremy sedang memijat telapak tangan Corin. Mendengar itu, ia melirik Liliana. "Kalau tidak salah ingat, kau ibu angkat Corin, kan?" Liliana merasa terhormat karena Jeremy masih mengingatnya. Ia mengangguk senang dan berkata, "Ya, aku ingat. Aku sangat senang kau mengingatnya." Tatapan Jeremy berubah dingin. "Sebagai ibu angkatnya, bagaimana mungkin kau membawa orang luar ke rumahku untuk memfitnah istriku seperti itu? Bahkan, aku jadi berpikir kau pasti bukan ibu angkat yang baik bagi Corin saat ia masih kecil." Ekspresi Liliana berubah. "Tidak, bukan begitu. Dia yang memulainya dengan tidak tahu berterima kasih. Akhirnya aku melihat sifat aslinya dan kupikir kau juga harus tahu," jelasnya cepat. Jeremy melirik sekali lagi wajah Liliana yang berbohong, membuat tatapannya semakin dingin. "Kenapa kalian tidak bilang saja apa tujuan kalian datang ke sini? Apa sebenarnya yang ingin kalian capai dengan membuat keributan ini?" Geramnya dalam-dalam. Liliana tak berani berkata apa-apa lagi karena semua usahanya sebelumnya hanya membuat Jeremy semakin marah. Karena itu, ia menatap Ibu Josephine dan memberi isyarat dengan dagunya agar ibunya mengatakan sesuatu. Ibu Josephine mengerjap beberapa kali sebelum berbalik menatap Jeremy. "Aku ingin Corin mendapatkan pekerjaan yang nyaman untuk putriku di Holden Group sebagai kompensasi atas perbuatannya yang menyebabkan putriku kehilangan kesempatan kuliah. Aku ingin dia mengembalikan masa depan cerah putriku." Bab 922. Saya juga ingin dia berterus terang kepada semua orang tentang apa yang dia lakukan pada putri saya. Saya ingin dia meminta maaf secara terbuka. Mendengar hal ini, Corin perlahan mengangkat kepalanya dan menoleh menatap Ibu Josephine seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang konyol. Akan tetapi, Jeremy menempelkan wajahnya kembali ke dadanya karena dia tidak ingin matanya kotor karena melihat orang-orang licik itu. Jeremy melirik Josephine yang terus menangis sejak kedatangannya. "Putri Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan saya karena dia tidak memiliki gelar." Ibu Josephine mengerutkan kening dan berkata, "Dia pasti akan melakukannya jika Corin tidak merebut tempatnya." "Tuan Jeremy, Corin sekarang istrimu, dan aku bisa bilang kalian berdua sangat saling mencintai. Jadi, wajar saja kalau kau menanggung akibat dari perbuatannya di masa lalu. Aku tahu kau presiden perusahaanmu,
dan itu berarti semua yang kau katakan penting. Aku yakin kau hanya perlu mengatakan sepatah kata saja untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaanmu untuk putriku. Kau masih belum bisa membuktikan bahwa istriku menggantikan posisi putrimu di Universitas New Capital City. Tidakkah kau pikir kau agak konyol bernegosiasi denganku dengan alat tawar-menawar yang begitu rapuh? Kata Jeremy acuh tak acuh. Meskipun Ibu Josephine agak terintimidasi oleh aura Jeremy yang menindas, ia tak mau menyerah begitu saja. Sudah kubilang ribuan kali, buktinya adalah catatan kehadiran Corinne di kelas. Sering bolos kelas bukan berarti dia payah dalam pelajaran. Kamu belum pernah dengar kata jenius, kan? Tanya Jeremy mantap. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan bukti lain tapi tetap bersikeras istriku menggantikan putrimu, aku sarankan kita minta mereka mengulang ujian SAT tahun itu juga untuk melihat siapa yang dapat nilai tertinggi. Ekspresi Ibu Josephine berubah. Tatapannya melirik ke sekeliling sebelum akhirnya ia menenangkan diri. Itu tidak adil. Corinne menghabiskan beberapa tahun terakhir kuliah di universitas terbaik di negeri ini sementara putriku bekerja di pertanian. Dia pasti lupa banyak pelajaran, jadi bagaimana mungkin dia mendapat nilai lebih tinggi dari istrimu? Sebelum Jeremy sempat berkata apa-apa, Pamela mendengus dan berkata, kau menolak semua ide kami, tapi kau bahkan tidak bisa menunjukkan bukti. Kau hanya bisa membuat keributan. Apa kau benar-benar berpikir rumah kami tempat kau bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi? Bowen, antarkan tamu kami keluar. Ya, Bu, jawab Bowen. Ibu Josephine mulai panik. Perjalanannya akan sia-sia jika dia diusir dari rumah besar itu. Beraninya kau mengusir kami. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatan Corinne sejak dia menikah dengan keluargamu. Aku tidak meminta banyak, hanya agar dia meminta maaf di depan umum dan memberi putriku pekerjaan di perusahaan. Kita bisa bicarakan persyaratanmu kalau kau bisa memberi kami bukti. Sampai saat itu, kau boleh meninggalkannya sendiri, kata Jeremy ringan. Bowen, lakukan apapun yang perlu kau lakukan untuk mengusir mereka dari rumah sekarang. Ya, Tuan Jeremy. Bowen segera memanggil pengawal untuk menyeret Josephine dan ibunya keluar dari rumah besar itu. Ibu Josephine tak mampu melawan para pengawal kekar itu, jadi ia terpaksa berteriak. Aku takkan menyerah, Corinne. Kau telah menghancurkan hidup putriku. Dan kau, Holdens, kalian semua akan kena hukuman karena menggunakan kekuatan kalian untuk menindas kami. Kami mungkin miskin, tapi kami bukan pengecut. Kalian punya lebih banyak kerugian daripada kami. Kita lihat saja siapa yang akhirnya menang. Bab 923. Ayo pergi, Josephine. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar karena telah menghancurkan masa depanmu. Setelah itu, yang terdengar hanyalah tangisan Josephine dan rentetan kutukan ibunya. Setelah keduanya diusir, hanya keluarga Keru yang tersisa duduk dengan linglung di ruang tamu. Sambil berkacak pinggang, Francine menghampiri mereka dan bertanya dengan tajam, kalian bertiga masih di sini. Pergi sekarang sebelum kami meminta pengawal untuk menyeret kalian keluar juga. Hal itu menyadarkan keluarga Keru dari keterkejutan mereka. Mereka segera bangkit dan pergi. Namun, sebelum pergi, Marvin berkata dengan cemas, Nyonya, Tuan Jeremy, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak punya pilihan selain membawa Josephine dan ibunya ke sini karena mereka tidak akan meninggalkan rumah saya kecuali saya berjanji. Harap diingat bahwa kami tidak akan berurusan dengan mereka jika mereka melakukan sesuatu yang menyinggung Anda di kemudian hari. Pamela menatap Marvin yang pengecut dengan jijik. Ia tak percaya Marvin adalah ayah angkat Corinne. Dia sangat berbeda dari keluarganya. Aku senang dia tumbuh lebih baik dari mereka. Kalau tidak, akan ada satu anak nakal lagi di dunia ini. Francine pun berpikiran buruk tentang Marvin. Ia menghampirinya dan mengusirnya dengan kesal. Set, pergi sekarang. Kami tidak mau melihat kalian bertiga lagi. Jeremy mengabaikan Marvin. Malah, ia menatap Corinne dan berbisik pelan, Annie meneleponku, mencarimu. Katanya ia tidak bisa menghubungimu. Corinne memeriksa sakunya, dan saat itulah ia menyadari ponselnya tidak ada di sakunya. Aku pasti meninggalkan ponselku di kamar tidur. Apa dia memberitahumu kenapa dia mencariku?
Jeremy menggeleng. Enggak, aku sudah tanya dia, tapi dia nggak mau cerita. Katanya cuma mau cerita sama kamu. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Bisakah kau mengizinkanku pergi? Kita akan naik bersama. Jeremy lalu berdiri sambil masih memeluknya. Wajah Corin memerah. Pak, apa yang kau lakukan? Nenek sedang melihat kita. Turunkan aku sekarang juga. Jeremy mengabaikan protes Corin. Ia menatap Pamela dan bertanya, Nenek, apa nenek keberatan kalau aku menggendong Corin ke atas? Pamela sangat gembira melihat Jeremy dan Corin bersikap romantis karena hal ini meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan cicit. Tentu saja aku tidak keberatan. Beginilah seharusnya kalian para pengantin baru bersikap. Corin, kamu tidak perlu malu karena sangat jarang melihat Jeremy begitu menyayangi orang lain, katanya sambil tersenyum. Corin tersenyum canggung. Nenek, dia begitu malu sampai-sampai dia berharap tidak ada yang lebih baik dari tanah yang menelannya. Bab 924. Sebelum Sherlyn pergi, ia melihat Jeremy menggendong Corin, membuatnya hampir meledak karena cemburu. Ini tidak adil. Kenapa anak desa itu mendapatkan semua cinta dari orang seperti Jeremy? Aku pasti sudah jadi istrinya kalau bukan karena dia. Tunggu saja, Corin. Aku akan membuatmu membayar karena telah menghancurkan hidupku. Jeremy menggendong Corin menaiki tangga sementara Pamela memandangi mereka dengan gembira. Harus kuakui Corin, dia benar-benar membuat Jeremy bugar. Aku tak pernah menyangka akan hidup untuk melihat sisi mesranya ini. Francine hanya mengangkat bahu, sudah terbiasa dengan hal itu. Jeremy memang sudah banyak berubah sejak dia bertemu Corin. Saat itu, Greg masuk dengan kursi rodanya. Ketika melihat Jeremy menggendong Corin menaiki tangga, ia mendengus. Sungguh tidak pantas. Mendengar ini, Pamela menatapnya dengan tatapan memperingatkan. Apa yang merasukimu akhir-akhir ini? Kenapa si brengsek itu harus menikahi gadis liar seperti dia? Aku bahkan belum lama kembali, tapi lihat apa yang terjadi. Semua keributan itu dari keluarganya, jawab Greg dengan marah. Pamela mengerutkan kening. Kaulah yang memaksanya menikah sejak awal. Bukankah seharusnya kau senang melihat mereka bahagia dalam cinta? Greg makin kesal. Yah, aku nggak akan memaksanya menikah kalau nggak ada rumor tentang seksualitasnya. Aku sudah tua, Pamela, dan aku nggak sanggup lagi melawan orang-orang itu. Bukan berarti dia boleh sembarangan nikah sama cewek. Lagi pula, dia kan masih anak-anak. Lebih muda dari Francine. Malah, aku akan lebih senang kalau dia tetap bersama cewek yang sudah resmi jadi istrinya. Ekspresi Pamela berubah, dan ia segera menutup mulut pria itu. Diam. Apa kau sudah kubilang tadi siang? Kita tidak boleh membicarakan itu di depan Corin. Greg menarik tangannya dan dengan keras kepala berkata, aku tidak peduli dia mendengarku atau tidak. Apa yang dia pikirkan? Aku lebih tua darinya, jadi seharusnya dia menghormatiku, bukan sebaliknya. Pamela menepuk dahinya saat merasakan migrainnya kambuh. Baiklah, kamu harus kembali ke bukumu sekarang. Francine, antar kakekmu ke ruang kerjanya. Francine mengangguk dan mendorong Greg ke arah ruang kerjanya. Ia sebenarnya merasa sedikit bimbang. Ia tahu Greg tidak suka Corin masih terlalu muda, tetapi entah mengapa, ia berharap Corin tetap di sana. Bahkan, ia mulai khawatir Greg akan ikut campur dalam urusan pernikahan Jeremy di kemudian hari. Jeremy membaringkan Corin di tempat tidur mereka sebelum menindihnya seperti awan yang menjulang. Corin tahu apa yang Jeremy rencanakan, jadi ia segera menutup mulut Jeremy dengan tangannya. Tunggu, apa kau lupa aku ke sini untuk apa? Aku harus menelepon Annie dulu, jadi turunlah dariku. Jeremy menarik tangannya. Dia bisa menunggu. Aku tidak bisa. Corin mengerutkan kening. Pak, jangan lupa aku sedang hamil. Tubuhku benar-benar tak sanggup menahan semua gejolak yang kau berikan padaku. Jeremy semakin merendahkan dirinya sehingga ia bisa merasakan napasnya menerpa wajahnya. Siapa yang bilang kita masih bisa melakukannya asalkan aku berhati-hati? Corin tersipu. Aku pasti sudah gila mengatakan hal itu kepadanya malam itu. Tapi siapakah saya yang tahu dia ingin melakukan ini setiap malam? Bab 925. Corin tahu untuk tidak melawan dan menghindari situasi ini,
terutama saat ia terjebak di bawah Jeremy. Karena itu, ia hanya berkata, "Sudahlah, Pak. Ani masih menunggu saya meneleponnya. Mungkin ada urusan mendesak. Bagaimana kalau Bapak bangun dulu, dan kita bicarakan ini nanti? Berarti aku boleh berbuat sesukaku padanya nanti," pikir Jeremy. Ia tak ingin Corinne memikirkan hal lain saat mereka melakukannya, jadi ia bangkit darinya. Corinne segera turun dari tempat tidur untuk mencari ponselnya. Setelah itu, ia berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu sebelum menelepon Ani. "Dia mungkin akan masuk kalau aku tidak mengunci pintunya." Panggilannya segera tersambung. "Corinne," kicau Ani riang. Kedengarannya seperti ia sudah lama menunggu teleponnya. "Kau sedang apa? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Ponselku tertinggal di kamar tidur saat aku sedang makan malam di lantai bawah." "Ada apa? Ada sesuatu yang mendesak?" Sejujurnya, aku menelepon karena Aaron," jawab Ani dengan canggung. "Aaron?" Mata Corinne menajam. "Apa dia melakukan sesuatu padamu?" "Tidak," sahut Ani cepat. "Tidak, dia tidak melakukannya. Hanya saja." "Baiklah, langsung saja ke intinya," kata Corinne tidak sabar. "Apa yang mungkin terjadi antara saat itu? Apa si berandalan itu mengabaikan peringatanku untuk meninggalkan Ani sendirian?" Aaron dikenal sebagai pemain, sementara Ani adalah tipe gadis yang akan jatuh cinta setengah mati pada seorang pria jika pria itu tersenyum padanya. Mereka berdua adalah resep sempurna untuk bencana. Setelah bergumam dan bergumam selama setengah hari, Ani akhirnya menyerah. Terlalu sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin ia katakan melalui telepon. Karena itu, ia memutuskan untuk mengganti topik. Lupakan saja. Kita bicarakan ini lain kali saja. Kita bicarakan kamu dan Paman Jeremy saja. Bicara tentang aku dan Paman Jeremy-mu. Apa yang perlu dibicarakan? Kita bisa bicara soal foto pernikahan kalian. Studio foto sudah menunggu kalian berdua untuk memilih foto, tapi sepertinya mereka tidak bisa menghubungi kalian berdua, jadi mereka meneleponku saja. Kupikir kalian berdua akan kesulitan pergi ke sana, jadi aku yang memilihkan fotonya untukmu. Kebetulan aku sudah mengembalikan foto-fotonya, dan astaga, foto-fotonya keren banget. Kalau kamu lagi senggang, kamu bisa ikut Jeremy untuk mengambil foto-fotonya. Mungkin aku bisa cerita soal Aaron juga. Corinne mengerutkan kening. Ia tidak terlalu tertarik dengan foto-foto pernikahannya. Yang ingin ia ketahui adalah apa yang Aaron lakukan pada Ani. Apapun itu, sepertinya itu bukan sesuatu yang pantas dibicarakan lewat telepon, pikirnya. Oke, baiklah, kita langsung ke sana. Setelah menutup telepon, Corinne bergegas keluar dari kamar mandi untuk memberitahu Jeremy agar bersiap-siap. Namun, sebelum sempat melakukannya, ia mendapati dirinya terhimpit di dinding begitu melangkah keluar. Ia mulai tersipu ketika Jeremy mengecup lehernya. "Hentikan, Tuan. Ani meminta kami untuk mengambil foto pernikahan kami di rumahnya. Itu bisa menunggu sampai besok," kata Jeremy dengan nada malas. "Tidak, aku mau pergi sekarang," kata Corinne sambil mengerutkan kening. Jeremy terkekeh pelan dan meniup telinganya dengan penuh semangat. "Roger Tat, aku akan membuatmu orgasme sekarang." Bab 926. Wajah Corinne memerah karena kata-kata jorok itu. "Jeremy Holden, kau..." Jeremy membungkuk dan menempelkan dahinya ke dahi Corinne. "Aku? Apa?" Corinne melotot padanya. "Sebaiknya kau berhenti sekarang, atau... Atau aku akan marah padamu." Jeremy mencium ujung hidungnya sebelum mengacak-acak rambutnya dengan jenaka. "Baiklah, aku akan berhenti sekarang. Pakai bajumu lagi. Di luar dingin. Aku akan mengantarmu ke rumah Ani setelah kau selesai berganti pakaian." "Begitulah." Corinne mendesah lega. Dia berjalan melewati Jeremy untuk mengambil pakaiannya dari lemari. Dia hendak melepas kaosnya untuk berganti menjadi sweater ketika dia merasakan Jeremy menatapnya dengan saksama. Dia berbalik dan mengerutkan kening padanya. "Jangan lihat, Tuan. Aku belum pernah melihat tubuh telanjangmu sebelumnya," kata Jeremy sambil menyeringai. Dia berdiri santai di seberang ruangan dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Dia hanya mengenakan kemeja putihnya, yang menonjol dengan otot-ototnya yang kencang. Dasinya terlepas, memperlihatkan lehernya.
Dia adalah lambang pria alfa. Corin memutar bola matanya ke arahnya. Bukan karena itu. Aku hanya tidak percaya kau tidak akan melakukan apapun padaku. Setelah itu, dia memutuskan untuk berganti pakaian di kamar mandi. Jeremy berhenti tersenyum dan memijat pangkal hidungnya. Masukkan judul. Corin benar, ia tak bisa menahan diri di dekatnya. Seolah-olah ia telah dimantrai oleh Corin. Aku harus sedikit mengendalikan diri karena dia sedang hamil, katanya pada diri sendiri. Mereka berdua turun ke bawah dan memberitahu Pamela kemana mereka akan pergi sebelum meninggalkan rumah. Mereka tidak naik mobil dengan sopir. Jeremy memutuskan untuk menyetir, dan mereka segera tiba di rumah Annie. Annie langsung berlari keluar rumah dengan tangan terbuka lebar begitu Corin keluar dari mobil. Corin, akhirnya kau di sini. Ia hendak memeluk Corin erat-erat ketika Jeremy menarik kerah bajunya. Setelah itu, ia merangkul Corin untuk melindunginya. Dia sedang hamil sekarang, jadi tolong jaga sikapmu, ia menasihati dengan tegas. Corin meliriknya sinis. Oh, lihat siapa yang bicara. Kalau saja dia mau mendengarkan nasihatnya. Annie mengerutkan kening, tetapi ia menyadari bahwa ia salah setelah diceramahi Jeremy. Ups, maaf. Aku lupa dia sedang hamil. Kau baik-baik saja, Corin. Aku tidak membuatmu takut, kan? Aku baik-baik saja. Dan abaikan paman Jeremy-mu. Dia ribut-ribut soal apapun, kata Corin ringan. Kali ini, Annie ada di pihak Jeremy. Ia menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, tidak, dia memang berhak khawatir. Lagi pula kau sedang hamil. Aku akan berhati-hati di dekatmu. Setelah itu, ia mendekat dan dengan hati-hati memegang lengan Corin. Sini, Corin. Aku akan membantumu masuk ke dalam rumah. Benjolannya belum terlihat, dan dia memperlakukanku seperti perempuan tua. Pikir Corin pasrah. Corin merasa semakin kalah ketika melihat Zeke, Gerald, Jason, dan beberapa gadis lain yang belum pernah dilihatnya duduk di ruang tamu. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanyanya kesal. Bab 927. Annie tersenyum dan menjawab, aku mengundang mereka. Foto-foto pernikahan seharusnya diperlihatkan saat makan malam pernikahan, tapi karena kau dan Paman Jeremy mengambil foto-foto itu setelah makan malam pernikahan, kupikir aku akan meminta semua orang untuk melihatnya bersama-sama. Maksudku, bukankah sayang jika tidak ada yang bisa mengagumi foto-foto pernikahan itu? Corin mengerutkan kening. Bukan niatnya untuk mengambil foto pernikahan. Annie lah yang memaksanya untuk mengambil foto-foto itu. Pada akhirnya, Corin berpikir akan menyenangkan untuk memiliki kenang-kenangan dari pernikahannya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Zeke, yang sedang duduk di sofa, melambaikan tangan malas ke arah mereka. Jeremy, kenapa kau dan Corin selalu yang terakhir ke pesta? Minum segelas bir ini sebagai hukuman. Jeremy berjalan mendekat dan duduk di kursi berlengan. Itu karena aku tidak sebebas dirimu. Zeke hanya mengangkat bahu. Cukup adil. Lagi pula, aku lajang. Gerald memberikan Jeremy segelas bir. Kuharap kau tidak keberatan, tapi Annie hanya punya bir di rumah. Jeremy melambaikan tangannya. Aku sedang menyetir, jadi aku akan lewat. Setelah itu, keempat pria itu mengobrol satu sama lain. Annie menarik Corin ke tempatnya duduk. Mari kita lihat foto pernikahanmu. Aku harus bilang aku terpesona melihat betapa cantiknya dirimu dalam gaun pengantinmu. Staf di studio foto terus memuji kecantikanmu ketika aku mengambil foto-foto itu. Mereka bahkan bertanya apakah foto-fotomu boleh digunakan sebagai materi promosi, tetapi aku menolaknya. Aku tahu kau dan Paman Jeremy sangat menghargai privasi kalian. Masukkan judul. Ia memberikan Corin sebuah album foto tebal sambil memujinya. Corin meletakkan album foto itu di pangkuannya dan merasa sedikit tersentuh ketika melihat foto-foto dirinya dan Jeremy yang sedang berciuman dan berpelukan. Studio foto yang direkomendasikan Annie lumayan bagus. Foto-fotonya luar biasa. Jeremy mengenakan setelan jas yang disiapkan studio, yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Jadi, ia tidak tampak jauh lebih tua daripada Corin. Terus terang, Jeremy sangat tampan, dan kulitnya begitu mulus sehingga membuat banyak wanita iri. Namun,
Karena statusnya, ia harus membuat dirinya terlihat lebih tua dari usianya dengan menyisir rambutnya ke belakang dan hanya mengenakan setelan formal. Ia tidak terlihat seperti berusia 30 tahun setiap kali keluar dari kamar mandi dengan rambut tergerai. Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan ia bisa berpura-pura menjadi mahasiswa jika ia mengenakan kaos dan celana jeans. Corinne menatap foto-foto itu dengan linglung. Melihat ini, Jeremy juga menjadi tertarik. Hei, bocah nakal, coba aku lihat juga. Corinne tersadar dari linglungnya dan memberikan album foto itu kepadanya. Jeremy membolak-balik halamannya, dan perlahan, matanya menyipit. Ini pertama kalinya ia mengambil begitu banyak foto sekaligus. Sebenarnya, tidak banyak foto masa kecilnya. Annie mendekati Jeremy dan bertanya dengan nada licik, Corinne terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya, ya, Paman Jeremy. Jeremy menatap Corinne dengan tenang dan berkata ringan, dia terlihat baik-baik saja. Kalau boleh kukatakan, dia tidak sefotogenik itu. Corinne mengerutkan kening ketika mendengarnya. Paman Jeremy, bagaimana bisa kau berkata begitu? Tidakkah kau tahu berapa banyak pria yang rela mengorbankan nyawa demi mendapatkan istri yang cantik? Seperti Corinne. Cek, jangan anggap remeh dia, gerutu Annie. Zeke terkekeh pelan. Maksudnya, Corinne memang cantik di foto, tapi tidak secantik aslinya. Betul, Jeremy. Bab 928. Jeremy menatap dingin Zeke si cerewet. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi itu adalah pengakuan diam-diam. Baru kemudian Annie menyadari betapa bodohnya dia. Itu benar. Aku juga berpikir Corinne terlihat lebih baik dalam kehidupan nyata. Dia bahkan tidak perlu riasan. Kecantikannya tak tertandingi, kata Annie sambil mengangguk. Corinne mengerucutkan bibirnya, malu dengan pujian Annie yang tinggi. Ada beberapa gadis lain di ruang tamu juga. Mereka adalah teman Zeke atau Annie. Corinne memperhatikan gadis-gadis itu telah menatap Jeremy dan memeriksa wajah dan pakaiannya sejak mereka berdua masuk. Aku tidak datang ke sini untuk memamerkan kecantikanku, pikir Corinne. Dia kemudian bangkit dan berkata, maafkan aku, semuanya. Annie, ayo kita ke kamarmu untuk bicara sebentar. Annie juga punya sesuatu untuk dikatakan, jadi dia mengangguk. Tentu, ikuti aku ke sini. Corinne mengikuti Annie ke kamarnya. Annie menarik kursi beanbak untuk Corinne duduk. Dia lalu tersenyum dan bertanya, Corinne, kamu mau minum apa? Aku akan minta pelayan untuk membawakannya untukmu. Corinne duduk dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak haus. Tidak, terima kasih. Dia lalu menatap mata Annie yang polos dengan tenang. Sekarang katakan padaku, ada apa dengan Aaron? Wajah Annie langsung memerah saat mendengar nama Aaron. Bulu matanya bergetar saat ia berkata dengan malu-malu, ya, tentang dia. Dia? Apa? Tanya Corinne tak sabar. Aku akan menghajarnya kalau berani berbuat apa-apa pada Annie, apalagi setelah kukatakan untuk tidak mengganggunya. Annie segera menggeleng. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Corinne. Dia tidak berbuat apa-apa padaku. Hanya saja, dia tiba-tiba melamarku hari ini, tapi aku belum memberinya jawaban. Aku ingin bertanya padamu dulu. Apa, dia, melamarmu? Tanda seru petik 2. Untung saja Corinne tidak minum apa-apa saat itu. Apa yang dia pikirkan? Bukankah dia bilang dia tidak akan pernah menikah? Hanya ada satu kursi beanbag di ruangan itu dan Annie tidak mau duduk di tempat tidur, jadi dia hanya berjongkok di samping Corinne seperti anak anjing yang penurut tapi tidak tahu apa-apa. Ya, dia bertanya padaku apakah aku mau menikah dengannya atau tidak. Corinne menyipitkan matanya. Lalu, apa yang ingin kau tanyakan lewat telepon? Annie mengerjap polos padanya dan tersenyum malu-malu. Aaron bilang kau sahabat terpenting dalam hidupnya. Bahkan, dia menganggapmu lebih seperti orang tua daripada teman. Dia akan menghormati keinginanmu dalam segala hal, jadi dia memintaku untuk meminta pendapatmu sebelum memberinya jawaban. Kita bisa menikah asalkan kita mendapat restumu. Bibir Corinne berkedut. Dasar berandal itu. Ini jebakan. Melihat Corinne terdiam, Annie menyenggol kakinya pelan. Corinne, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak akan merestui kami? Corinne tersentak kaget dan menatap keponakan iparnya yang sedang dimabuk cinta.
Tidak, aku tidak akan merestui kalian berdua. Bab 929. Ani terhuyung kaget mendengar jawaban Corin. Ia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Ia pikir Corin akan senang dan merestui hubungan mereka. Kalian berdua tidak cocok. Kalian akan terluka kalau menikah dengannya. Kenapa kedengarannya kau bias terhadap Aaron? Dia menganggapmu sebagai keluarganya, tapi sepertinya kau menganggapnya bajingan. Corin mendesah. Itu bukan bias kalau aku mengenalnya dengan baik. Aku melihatnya tumbuh dewasa, jadi aku tahu betapa banyak patah hati yang ditinggalkannya. Dia penting bagiku sebagai teman dan keluarga, tapi dia tidak akan menjadi suami yang baik. Ani tertegun. Ia mengerjap tak percaya. Dia sudah berhubungan dengan banyak wanita. Ya, banyak. Bisakah kau memberiku angkanya? Corin mengerutkan kening. Usianya 23 tahun ini. Dan sejak usia 18 tahun, dia akan berganti pacar setiap minggu. Hitung saja sendiri. Banyak sekali, gumam Ani kecewa. Corin menepuk bahu Ani. Yah, setidaknya kau tahu sebelum semuanya menjadi serius. Abaikan saja dia mulai sekarang, dan ingat untuk tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Itu semua bohong. Ani menundukkan kepalanya sedih, berpikir. Masukkan judul. Tepat ketika Corin merasa akan menyerah, ia mendongak lagi dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja dengan masa lalunya. Lagi pula aku tidak tertarik pada pria yang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Aku baik-baik saja asal dia tetap setia padaku setelah kami menikah. Corin menepuk jidatnya. Kau pikir seorang pelayar akan tetap setia padamu? Jangan bodoh. Ani masih percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Dia cemberut dan berkata, semuanya mungkin bagimu, jadi apa yang bisa kukatakan Aaron tidak akan berubah untukku juga. Corin mengerutkan kening. Jeremy berubah untukku. Ani mengangguk. Dulu hatinya sedingin es, tapi sekarang, telah mencair untukmu dan hanya untukmu. Dia bahkan tidak melirik wanita lain. Corin mengingat kembali sikap Jeremy terhadapnya sejak awal. Itu memang sifatnya. Lagi pula, dia selalu tidak tertarik pada wanita lain bahkan sebelum dia bertemu denganku. Kau tidak bisa bilang dia berubah karena aku. Aaron, bagaimanapun, berbeda. Dia selalu menjadi playboy sejak muda. Tidak ada wanita yang pernah menarik perhatiannya lebih dari seminggu. Itu sifatnya, dan kau seharusnya tahu betapa sulitnya mengubah sifat seseorang. Ani tidak akan menyerah semudah itu. Sulit, tapi bukan tidak mungkin, kan? Corin, aku sangat menyukainya. Dia begitu baik padaku, dan aku belum ingin melepaskannya begitu saja. Tidak saat kami bahkan belum memberi kesempatan pada hubungan kami. Corin menatap Ani yang keras kepala cukup lama sebelum berkata sambil mendesah, aku hanya memberimu nasihat dari sudut pandangku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau bersikeras melanjutkan pernikahan ini. Namun, aku perlu memperingatkanmu, Ani, bahwa seorang pria akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia saat dia tertarik padamu. Saat dia tidak, ya, dia akan memperlakukanmu begitu dingin, kau akan mulai bertanya-tanya apa yang pernah kau lihat dalam dirinya. Ambil contoh aku dan paman Jeremy-mu. Aku sepenuhnya siap menghadapi hari di mana dia akan jatuh cinta padaku, jadi kusarankan kau jangan memulai hubungan jika kau tidak bisa menerima akhirnya. Tapi, jika kau pikir kau bisa, silakan saja dan coba. Mengenai pernikahanmu untuk Aaron, kamu bisa menerima lamarannya kalau kamu mau hubungan terbuka. Kalau tidak, kamu akan menyesal pernah menikah dengannya.